Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara yang budiman, kita berjumpa kembali dan pada edisi kali ini saya membahas observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi ini biasanya digunakan pada orang-orang yang memiliki paradigma konstruktivistik. Ya, banyak orang yang menyebut paradigma ini sebagai penelitian kualitatif. Sebenarnya bukan sama dengan, tetapi diasosiasikan. Jadi paradigma konstruktivistik diasosiasikan dengan penelitian kualitatif karena banyak datanya adalah data kualitatif. Saudara-saudara, observasi memang bermakna pengamatan. Tetapi sebenarnya observasi tidak hanya hasil pengamatan, yakni menggunakan mata kita melihat, tetapi observasi itu menggunakan semua panca indera kita. Kita juga mengamati perilaku orang, kita juga mendengar conversation antar orang yang kita teliti. Kita juga membau, kita juga merasakan aspek emosional dari orang yang kita amati. Nah, saudara-saudara, secara umum observasi itu apa yang diobservasi? Datanya berjenis data apa? Yang pertama adalah data berupa conversation, ya, yakni percakapan antara orang-orang yang kita teliti. Ya, jadi kita ingin mengobservasi bagaimana perilaku komunikasi para demonstran, misalnya. Maka data yang kita peroleh adalah percakapan antar demonstran. Ya, jadi bukan percakapan peneliti dengan demonstran, bukan, ya, tetapi percakapan antar demonstran, ya. Kemudian yang kedua, data berupa interaksi. Interaksi ini bermacam-macam, ya, yakni interaksi antara informan yang satu dengan informan yang lain. Ya, bagaimana pola perilaku mereka, bagaimana cara mereka berinteraksi, ya. Kemudian juga simbol-simbol nonverbal yang mereka pakai, ya, misalnya berpakaiannya, ya, bentuk bajunya, ya, termasuk juga kalau kita mengamati seseorang di sebuah ruangan, ya, di sebuah rumah, itu kita bisa melihat, ya, arsitekturnya, warna kantornya, ya, warna rumahnya, ya, hiasan-hiasan dinding, ya, atau artefak-artefak budaya apa saja yang ada di situ. Jadi observasi itu harus jelas, ya, yang kita observasi apa. Nah, secara umum adalah menyangkut conversation dan interaksi. Itu, ya. Kemudian saudara-saudara, ini juga penting, ya. Observasi itu ada beberapa jenis, ya. Jenis yang pertama itu disebut observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan itu artinya kita hanya mengobservasi. Kita hanya sebagai observer, yaitu orang yang hanya mengobservasi, tidak ikut serta, ya, tidak ikut serta di dalam aktivitas atau kegiatan orang yang kita observasi. Yang kedua, jenis observasi partisipan. Ya, observasi partisipan itu artinya kita ikut serta. Ya, selain observasi, kita juga ikut serta melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang yang kita observasi. Ya, contoh, kita mengobservasi perilaku mahasiswa, ya, di kelas.
kita mengobservasi pola komunikasi mahasiswa di kelas. Disebut observasi partisipan kalau kita ikut serta dalam kegiatan mahasiswa di kelas. Jadi kita seolah-olah menjadi mahasiswa, kita ikut kuliah. Nah, itu artinya observasi partisipan, ya. Tapi kalau non partisipan bisa juga kita menggunakan kamera di dalam kelas, kemudian kita menonton kamera itu di luar kelas. Berarti kita bukan partisipan, ya. Nah, sekarang observasi partisipan itu terdiri dari beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah observasi partisipan membership. Membership berarti kita berpartisipasi karena memang kita itu anggota di kelompok yang kita observasi. Contoh, ya, kita ingin meneliti bagaimana pola komunikasi di redaktur Jawa Pos. Nah, karena kita ini wartawannya Jawa Pos, maka kita ini adalah partisipan membership. Ya, partisipan membership. Ya, kemudian yang kedua, partisipan yang bukan membership. Ya. Nah, non membership partisipan. Jadi kita bukan wartawan, ya. Kita memang datang untuk observasi, ya. Tetapi kita juga ikut kegiatan di situ. Ya, bisa itu. Contoh misalnya pola komunikasi, ya, di redaktur, ya. Mereka mengadakan rapat-rapat, ya. Kita juga ikut rapat. Ya, kita ikut rapat meskipun kita bukan karyawan atau bukan wartawan di Jawa Pos. Jadi demikian saudara-saudara yang ingin saya sampaikan terkait dengan observasi, ya. Jadi intinya adalah observasi itu harus jelas datanya, ya, apa yang kita observasi. Jadi bukan hanya diartikan sebagai pengamatan, ya, tapi juga melibatkan panca indera yang lain. Nah, semua ini sudah saya tulis di dalam buku Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Kualitatif edisi yang kedua tahun 2020, kemudian dicetak lagi tahun 2021, diterbitkan oleh Prenada Media Jakarta. Silakan, ya, Anda membaca supaya bisa lebih memahami karena di sana ada penjelasan yang lebih konkret. Contoh-contohnya juga lebih konkret, ya, sehingga betul-betul memahami tema observasi ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam NKRI.